Beralih ke urusan kabin, pada bagian jok belakang terdapat bekas noda minuman. Jadi, saya putuskan untuk mencabut jok belakang, melepas sarungnya, lalu mencucinya sampai bersih. Oke, jok belakang sudah terlepas, dan seperti inilah penampakan kotorannya. Ini nanti semua jok dan karpet alasnya kita keluarin semua. Kita akan bersihkan dan buang semua kotoran di bagian lantai mobil ini. Sekarang kita lepaskan sarung joknya. Gunakan tang snap-ring untuk melepaskan ikatan kawat sarung ini. Cincin ring kawat yang menjepit sarung ini lumayan keras ya. Butuh tenaga ekstra untuk membukanya. Untuk bagian tengah dudukan, kita longgarkan sedikit cincin kawatnya. Setelah longgar, tangkai kawat di tengah sarung ini bisa kita tarik dengan leluasa. Oke, sudah terlepas. Sarung dudukannya ini sudah siap untuk kita cuci. Untuk sarung penyandar masih terlihat bersih ya. Ini cukup kita semprot dengan cairan pembersih, lalu dilap sampai kering. Sembari menunggu sarung jok bagian belakang mengering, kita bongkar dan lepaskan semua bagian lantai dasar mobil ini. Oke, tinggal karpet dasar saja yang belum dilepas. Untuk sementara, kita biarkan dulu. Karena nanti bagian bawah dashboardnya ini akan kita bersihkan juga. Oh ya, untuk bagian atap kabin aman ya. Tidak ada bekas noda kotoran. Baiklah, awal mula pembersihan kita mulai pada bagian belakangnya ini. Nah, setelah bagian belakangnya bersih dan memastikan bagian bawah dashboard sudah bersih, barulah kita angkat dan bersihkan karpet dasarnya ini. Oh ya, untuk kolong dashboard tidak terlalu kotor ya. Kolong dashboardnya tadi cuma saya lap saja.
jadi tidak perlu saya rekam. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini kondisi bodi mobil masih oke. Dari segala penjuru sudut pandang, tidak ada indikasi karat karena bekas banjir ataupun bekas tabrak. Lanjut, kita lakukan pembersihan kabin ini sampai tuntas. Setelah kotoran dan debu sudah diamankan, tahap selanjutnya, lantai ini tinggal kita lap saja. Oke, copotan bagian dalam tinggal kita cuci atau lap saja. Ini sarung jok yang sudah kita cuci tadi. Sudah kering ya? Sarung jok ini sudah siap untuk kita pasang kembali. Supaya mudah memasang sarung jok bawaan pabrikannya ini, kita tidak akan menggunakan pengikat cincin bawaannya ini. Karena cincin ini lumayan keras ya. Kalau pasangnya pakai tang, hasilnya tidak akan sebagus dengan alat pemasang cincin kawat ini. Untuk itu, saya akan mengganti pengikat kawat cincin ini dengan menggunakan pengikat kabel atau kabel tis. Oke, jok belakang sudah selesai dan sudah terpasang. Untuk karpetnya itu juga sudah dipasang. Mesin sudah bersih.
Bahkan sudah saya cuci 2 kali. Untuk klakson beserta perkabelannya sudah saya rapikan. Urusan door trim di tiap pintu sudah bersih juga ya. Itu sudah saya lakukan ketika memperbaiki aktuator door di video sebelumnya. Kabel-kabel double DIN beserta kabel lain yang ada di dalam dashboard itu juga sudah saya rapikan. Oke, misi sudah selesai dan harapan saya semoga si pemilik mobil ini bisa puas dengan hasil pengerjaan saya. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.